Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi madamatil ardu was samawat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmatnya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah itu telah dikuatkan dengan mukjizat yang paling agung, yaitu Al-Quran. Dan semoga salawat dan salam juga senantiasa kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau selama-lamanya, selama langit dan bumi itu ada. Alhamdulillah, kita barusan telah melaksanakan salah satu ibadah yang Allah wajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Dan dari semua sholat 5 waktu sehari semalam, itu yang terbaik itu sholat subuh, karena itulah yang paling susah. Makanya semakin susah suatu ibadah, semakin besar pahalanya. Kata Rasulullah, inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung besarnya kesulitan. Orang yang berangkat haji, kalau dia orang kaya, effortnya gak banyak, kesulitannya gak banyak, karena udah punya uang. Tapi orang miskin kalau mau haji harus nabung dulu, betul Bu? Mau umroh harus nabung dulu, harus berhemat. Orang kaya, katakanlah punya 1 miliar, dia bisa sedekah 100 juta. Itu berapa persennya dari 1 miliar, Bu? 10%-nya. Orang miskin, misalnya dia hanya punya 100 ribu nih, disedekahkan 20 ribu. Berapa persennya? 20 ribu. Bisa jadi 20 ribu itu mengalahkan pahala yang 100 juta, bisa jadi. Jadi semakin tinggi kesulitan, semakin besar pahala. Jadi ibu-ibu nih yang ngurus anak 1, yang ngurus anak 2, yang ngurus anak 3, semakin sulit, semakin berpahala. Jadi ingat, kalau kita mendapat kesulitan di dalam suatu ibadah, maka ingatlah besarnya ganjaran di situ. Makanya di bulan Ramadan ini juga kita tuh selalu ingat ya, ada peristiwa perang Badar namanya. Dan itu di bulan Ramadan. Perang Badar itu perang paling terkenal, paling fenomenal sepanjang sejarah umat Islam. Itu bisa dikatakan perang besar pertama umat Islam. Terjadi di tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan. Dan itu saat Ramadan tahun kedua di bulan Hijriah itu pertama kali umat Muslim diwajibkan berpuasa. Pertama kali diwajibkan berpuasa. Artinya para sahabat berperang dalam keadaan puasa dengan perlengkapan seadanya. Kuda tuh bisa dihitung, gak nyampe 5. Onta cuma puluhan. Tapi dari musuh semuanya pakai kuda, semuanya pakai baju besi. Di kubu kaum muslimin mah tidak semuanya pakai baju besi. Nah itu. Jadi sholat subuh itu paling terbaiknya sholat. Dan dari sepekan sholat terbaik itu ada di sholat subuh pada hari Jumat. Hadisnya apa? Kata Rasulullah, afdhalus sholati sholatus subhi fil jumu'ati fil jama'ati. Kata Rasulullah, sebaik-baik sholat adalah sholat subuh pada hari Jumat
berjamaah. Sebaik-baik sholat. Jadi kita mah kalau orang Indonesia ya agak ararane kalau taraweh semangat tapi sholat wajibnya tidak semangat. Padahal kalau mau diibaratkan ya, setetes keringat pada saat kita berangkat sholat duhur itu lebih baik daripada ribuan tetes tangisan kita di sholat taraweh. Tidak bijak kalau orang bersemangat sholat taraweh tapi dia males-malesan sholat duhur atau sholat asar, misalnya ketiduran, tidak elok, tidak bijak. Karena sholat wajib itu Allah sangat cintai. Baru setelahnya kita bersemangat melakukan yang sunnah. Jadi jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Selalu dahulukan yang wajib. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana agar kita semangat menuntut ilmu. Semangat apa, Bu? Menuntut ilmu. Tetunuh, Bu? Tentunya. Sahur barusan pakai apa, Bu? Indomie. Jangan kebanyakan Indomie, Bu. Masya Allah ya, dingin ya di sini bener. Tapi alhamdulillah sih saya pernah dapat lebih ekstrim dari ini. Jadi karena saya mungkin sering berpindah-pindah, jadi perpindahan dari dingin ke panas, panas ke dingin itu udah biasa. Ada tempat yang paling saya dingin tuh itu di Banjarnegara tuh di Bukit Dieng, Gunung Batur. Bener itu mah kalau tengah hari juga, tengah hari orang-orang tuh pakai mantel dingin, padahal tengah hari. Malam hari itu kita udah gak bisa nyentuh air. Jadi setiap rumah punya pemanas air di kamar mandinya. Memang ekstrim, lumayan ekstrim sekali. Nah itu ya, tapi ya gitu. Kita di sini punya kesulitan, kedinginan, insya Allah berpahala lebih besar. Jadi harus bersyukur ya Bu. Alhamdulillah. Nah, balik lagi. Kembali kita sebutkan, ingatkan hadis yang telah kita bacakan waktu kemarin. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathah. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, bisa ilmin, bisa ilmun, aw waladin sholih yad'u lahu. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Nah, kita tidak boleh sampai berhenti menuntut ilmu. Kalau bahasa para ulamanya minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Kalau Imam Ahmad pernah ditanya dari kapan sampai kapan kita menuntut ilmu, minal mihbaroh ilal makbaroh. Mihbaroh itu tempat tinta zaman dulu ya. Minal mihbaroh dari semenjak kita bisa menulis, ilal makbaroh sampai kita masuk ke dalam kubur. Itu nuntut ilmu. Kita jangan sampai merasa cukup, karena pada nyatanya juga ternyata kita tuh tidak banyak tahu masalah ilmu. Jangankan masalah ilmu yang sangat luas, masalah sholat aja kita hampir belum ngerti. Ini telunjuk tuh pas sholat tuh gerak atau diem. Sholat subuh tuh harusnya kunut atau enggak. Nah kita belum tahu hadis-hadisnya itu. Sampai sekarang kita belum bisa membedakan gitu. Belum bisa mengambil sendiri. Bahasa Arab pun belum bisa. Nah makanya harus tetap semangat menuntut ilmu. Karena alhamdulillahnya yang jadi tuntutan kepada kita tuh bukan bisanya, tapi nuntut ilmunya. Ibu-ibu nuntut ilmu di sini, mendengarkan ilmu di sini, itu insya Allah lebih berpahala daripada orang yang malas nuntut ilmu gara-gara merasa cukup. Jadi memang ilmu ini harus benar-benar kita hidupkan di masjid, di pengajian-pengajian,
Jadi teringat satu hadis Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi kita ingat bahwa ternyata sumber ketenangan itu ada di masjid saat menuntut ilmu. Sokoy ibu saat dengar pengajian, kasusah teh insya Allah hilang, betul bu? Kasusah di rumah ya, kasusah di kebon, kasusah di pasar. Kan ibu mah dari mukanya lihat banyak kasusah kan bu ya? Banyak kasusah bu. Nah makanya harus sering dengar pengajian. Ya pak ya, harus sering dengar pengajian. Insya Allah kasusah teh hilang. Saya juga ya kalau misalnya banyak masalah, kita tuh kan bu ya banyak masalah, mau yang tua mau yang muda itu kita pasti dapat masalah. Cuma bentuknya aja yang beda gitu. Bentuk-bentuknya aja yang beda. Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji misalnya jomblo belum dapat pasangan. Ada di sini? Para jomblo teh mana para jomblo? Ada juga yang udah nikah tapi belum dikaruniai anak. Ada yang punya anak misalnya tapi anaknya sakit-sakitan, macam-macam. Yang penting di surah Al-Mulk ayat kedua tuh alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi memang kita tuh didesain harusnya kita tuh didesain untuk tidak betah di dunia harusnya bu. Karena mau sekaya apapun, mau setinggi apapun jabatan, pasti dapat masalah. Namanya di dunia. Mau muslim, mau non muslim, apalagi pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Jadi harusnya kita tuh didesain memang untuk tidak betah di dunia. Apalagi kita udah dapat bocoran kenikmatan surga di Al-Quran. Harusnya tuh kita tuh lebih merindukan surga. Tapi kita gak mau. Nah, tapi kita misalnya kalau ditanya, Bu siap meninggal? Tuh pasti enggak. Mau setua apapun gitu. Mau setua apapun. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, Pak Bu, kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, kita tuh setiap hari ya punya potensi melakukan dosa, betul gak Bu? Nah, saat kita meninggal, minimal potensi kita melakukan dosa itu jadi hilang. Dilihat dari sudut pandang itu. Tapi kalau mau dilihat dari sudut pandang amal, siapa sih yang bisa mengatakan amalnya cukup untuk masuk surga? Gak ada. So, kalau ditanya siapa meninggal, belum banyak amalnya. Walaupun dia udah tua, masih aja bilang belum cukup amalnya. Memang siapa yang akan cukup amalnya? Gak ada. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang dosa, insya Allah kalau kita meninggal tuh potensi melakukan dosa itu jadi hilang. Potensi melakukan kerusakan di muka bumi itu terputus. Dilihat dari sudut pandang itu. Tapi ya itulah manusia didesain untuk cinta dunia. Penyakit apa namanya Bu? Penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Terus gimana caranya supaya kita tidak mendapat penyakit wahan? Berarti kebalikannya. Kalau tadi penyakit wahan itu penyakit cinta dunia, berarti kita harus sebisa mungkin membenci dunia. Bukan meninggalkan dunia, bukan. Bukan berhenti bekerja, bukan. Tapi benci dunia, kita punya harta, mau disedekahkan. Gampang disedekahkan. Kita punya dua peluang nih, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Nah, utamakan urusan akhirat.
Nah itu benci dunia, dilatih. Dan karohiyatul maut, dan benci kematian. Berarti kalau mau gak berpenyakit wahan, berarti harus cinta kematian. Harus benci dunia dan harus cinta kematian. Kayak misalnya contoh Bilal bin Rabah. Bagaimana sebelum dia meninggal, beliau tuh mengingat meninggal tuh, mengingat mati itu sangat indah. Kenapa Bilal bin Rabah saat mengingat kematian itu sangat indah? Karena yang diingat oleh Bilal adalah Rasulullah. Saat Rasulullah wafat, itu Bilal tuh nangis jadi-jadi saat Rasulullah meninggal. Kemudian Bilal tuh sebelum wafatnya dia bilang, tenang saja, besok kita akan bertemu dengan Rasulullah. Jadi yang diingat tuh kematian tuh Rasulullah. Karena kita sekarang semuanya dari kita belum pernah bertemu, belum pernah melihat Rasulullah. Coba kalau kita tarik, kita ingat-ingat bahwa kalau kita mati itu, kita tuh ada peluang, ada potensi untuk bertemu dengan Rasulullah. Nah itulah. Jadi kita harus cinta kepada Rasulullah. Karena syahadat itu bukan asyhadu alla ilaha illallah saja, tapi juga ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita harus selalu berusaha untuk beribadah secocok mungkin dengan Rasulullah. Karena ada 2 syarat diterimanya amal. Ada berapa, Bu? Nah, ada 2 ya, Pak, Bu. Yang pertama itu adalah ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas itu ya, hadis Rasulullahnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, atau di dalam riwayat yang lain, yankihuha fa hijratuhu ma ila ma hajara ilaih. Jadi hadis ini itu terjadi pada suatu kisah, bahwasanya dulu saat Rasulullah hijrah ke Madinah, ada salah satu pemuda yang ikut hijrah, tapi niatnya bukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi hijrahnya gara-gara hanya sekedar ingin menikah. Makanya bahasa dalilnya, barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Pentingnya niat, Pak Bu, urgensinya niat dalam ibadah kita. Kita gak ibadah pun, niat udah ada, bisa dapat pahala. Bisa. Gimana kisahnya? Pada suatu ketika Rasulullah pernah berangkat berperang. Berangkat dari Madinah. Kemudian di perjalanan Rasulullah dengan bersama para sahabatnya, Rasulullah bilang, inna khalafna aqwaman fil Madinah. Kita sudah meninggalkan suatu kaum di Madinah. Ma salakna wadiyan wala jabalan. Tidaklah kita melewati gunung dan lembah illa wahum ma'ana fil ajr, atau dalam riwayat yang lain illa syarakuna fil ajr, melainkan mereka membersamai kita di dalam pahala. Jadi di Madinah itu ada yang tertinggal, beberapa orang sahabat yang gak ikut perang. Saat Rasulullah ikut perang bersama para sahabatnya, Rasulullah bilang, kita telah meninggalkan suatu kaum yang walaupun mereka gak berangkat, tapi mereka ikut dapat pahala kita. Kenapa? Habasahumul udhr. Karena udzur membuat mereka tidak bisa berangkat. Mereka kalau gak ada udzur, mereka pasti berangkat. Tapi gara-gara mereka punya udzur, jadi mereka gak berangkat, tapi mereka tetap dapat pahala yang kita dapatkan. Tuh.
Jadi jangan main-main Bu masalah niat. Ini penting banget. Ibu-ibu mau tidur niat sholat tahajud, bangun adzan subuh, insya Allah dapat pahala sholat tahajud. Nah tapi ingat, ada niat yang jujur, ada namanya niat-niatan. Nah gimana nih ngebedainnya gini ngebedainnya Bu nih. Cara melihat niat kita jujur atau tidak itu ada dua. Yang pertama as-sa'yu ila husulihi, dan yang kedua an-nadamu ala fawatihi. Yang pertama as-sa'yu ila husulihi, berusaha berjuang keras untuk mendapatkannya. Jadi kalau bapak-bapak ibu mau tahajud, pasang alarm misalnya atau minta bangunin. Kalau misalnya ada ibu-ibunya yang kebluk, suaminya yang tanginas, suaminya yang bangunin ibu-ibu. Kalau kebalikannya, misalnya ibu-ibunya tanginas, bapak-bapaknya yang kebluk, ibu-ibunya bangunin bapak-bapak. Kalau gak bangun digimanain Bu? Dibanyur. Iya. Wah maruraknya Bu. Langsung merelong ke belakang. Padahal ini penceramah kurang ganteng gimana gitu ya. Tapi tetapnya ada suara mah menengok ke belakang ya Pak ya. Padahal penceramah itu udah ganteng gitu. Nah gitu ya Bu. Saya mah kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak pengajian, ada motor ngeng gitu, padahal ngaliung, saya mah langsung itu di komen gitu. Jadi gak lanjut ceramah, enggak, di komen dulu biar fokusnya lagi ke sini. Nah, kata Rasulullah, semoga Allah merahmati pasangan suami istri yang jika salah satu dari kedua mereka bangun, maka satunya tuh sholat. Setelah sholat, maka dia bangunkan pasangannya. Dan jikalau pasangannya menolak, rasya fi wajhihil ma, maka dia mencipratkan air ke wajahnya. Itu turun langsung rahmat Allah. Dicipratin ya Bu ya. Jangan seember gitu Ibu. Barasut. Ibu harus moe kasur gitu. Tapi ya gak tahu, sedikit dari kita yang mengamalkan, memang sedikit, hampir tidak ada gitu. Tapi cobalah Bu amalkan minimal sekali seumur hidup lah. Jadi ibu-ibu bangun bapak-bapaknya, coba bangunin. Tapi pakai apa? Pakai perjanjian dulu sebelumnya. Pak nih ada hadisnya bahwasanya Allah akan merahmati seseorang yang membangunkan pasangannya. Kalau dia menolak, dicipratin. Turun rahmat Allah di situ. Kita amalin ya Pak gitu. Nah ya siap. Jadi perjanjian dulu sebelumnya, baru nanti diamalkan. Itu kalau menolak ya Bu. Tapi kalau bangun langsung ya alhamdulillah. Kalau bangun alhamdulillah langsung. Nah itu. Kembali lagi ke niat yang tadi. Nah jadi as-sa'yu ila husulihi, berjuang keras untuk mendapatkan apa yang diniatkan tersebut. Misalnya mau haji, mau berarti harus nabung. Mau umroh, mau berarti harus nabung. Ada gitu tabungannya. Kalau imam ditanya, mau haji, mau punya tabungan? Enggak, cuma punya cicilan. Nyicil wae. Nah itu yang pertama, kita melihat niat kita jujur atau tidak. Yang kedua, an-nadamu ala fawatihi. Saat kita terlewat dari sesuatu tersebut, kita tuh di dalam hati itu ada penyesalan. Misalnya waktu sebelum masuk Ramadan, kita tuh udah niatnya gini. Pokoknya di Ramadan ini saya tidak boleh ketinggalan salat tarawih berjamaah di masjid. Misalnya bapak-bapak mau 30 hari full atau 29 hari full salat tarawih berjamaah di masjid. Ternyata satu dan lain hal, jadi satu kali itu kelewat. Nah, cek hatinya, ada gak penyesalan? Kalaulah ada penyesalan, itu tandanya niatnya jujur. Tandanya niatnya jujur, dan insya Allah dapat pahala salat tarawih. Nah, itu niat yang jujur. Kalau misalnya para jomblo ditanya, mau nikah?
mau apa persiapannya? Gak ada. Tuh, gak jujur berarti. Nah, terus itu yang pertama ikhlas, salah satu syarat diterimanya amal. Yang kedua, apa bu syarat yang kedua yang syarat diterimanya amal? Adalah mutabaah bahasa Arabnya tuh. Apa mutabaah tuh? Kecocokan dengan Nabi, harus secocok mungkin. Kalaulah seseorang beribadah dengan ikhlas tapi gak cocok dengan Rasulullah, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Makanya itulah pentingnya belajar. Itulah pentingnya nuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita tahu hadis-hadis Rasulullah. Supaya kita tahu bagaimana sholatnya Rasulullah. Supaya kita tahu bagaimana saumnya Rasulullah. Supaya kita tahu bagaimana zakatnya Rasulullah. Nah itu. Gimana kita berusaha setiap hari menuntut ilmu, bagaimana ibadah kita secocok mungkin dengan Rasulullah. Gitu. Jadi itulah 2 syarat diterimanya amal. Cukup Pak Bu? Atau lanjut lagi ini teh?